Katakan, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. friend of I God. am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me When I call, when I call. is this true? Is it true that you are thinking of me? How you love How me? you love me? Let's say it's amazing. It's amazing. Oh, you are Mine that you are mindful of me. Oh, you love me That you hear me when I call. when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. friend of Friend God. of God. He calls me friend. Come on. When that you are mindful of me, Oh, you love me. that you love me. And when I call, When I call, this is true, yeah. is it true Come on. that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Friend of I am God. a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on. God Almighty, Lord of Mari sembah Dia. You have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of Lord glory. of glory, you have called me friend. One more time. God Almighty, God Almighty, Lord of glory. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty. Come on. God Almighty, Lord of glory. Lord of glory, you have called me friend. Let's say, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Woo. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's say, oh, 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 yeah, yeah. Come on, say ho.
Tiba saatnya, katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak Semua serukan. suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Come on, mari bertepuk tangan. Keselamatan hanya datang daripada Yesus. Amin. Tiba saatnya kami Berkumpul bersatu dari setiap suku. dari setiap suku dan bangsa, Katakan kami berdiri Tuhan. berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan. Come on. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah. Mari bertepuk tangan karena keselamatan datang daripada Allah. Naikkan pada anak domba. Pujian. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi keselamatan. Keselamatan bagi Allah Yang duduk dan bertata. asik Kami katakan naikkan pada anak domba. pujian dan Kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia. kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Keselamatan daripada Tuhan, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, katakan kemuliaan bagi Dia. sekali lagi jemaat Tuhan, lebih keras lagi serukan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan dan pujian. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan Bagi Dia selamanya. Sekali lagi keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan
Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Amin. Yes. Yang percaya katakan haleluya. Yes. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Yes Lord, pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau mengundang Tuhan Roh Kudus, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau meninggikan, kami mau puji, kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord. Semua mahkota dunia kan ku letakkan. Yes. Semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya kau yang kudus, dan hanya kau terbesar. Come on, we declare. Kau yang layak, kau yang layak. Yes, Lord. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Oh, we worship you. Mari saudara, kita angkat tangan kita sembah Allah Tuhan kita. Yes, we worship you, God. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Come on, we declare, betapa besar. Betapa besar Yes. dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku Tuhan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. katakan kau yang layak. Come on, we say, Kau yang layak disembah Tuhan pagi hari ini. layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. kau yang layak disembah. Mari jemaat kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Yes, Lord. Kau yang layak, Kau yang layak Yes. disembah.
declare, oh God, yes, I will. Come on, we declare you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Yes, magnified. Oh God, I worship you. Say, oh God, I worship you. We worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, come on, come on, we declare, we worship you, God. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, and magnified. Yes, magnified. Oh God, I worship. Come on, we declare, jemaat. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, we declare again. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, we declare again. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Yes, come on, we declare. Oh God, I worship you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Kau yang layak ditinggikan, Tuhan. Kau yang layak disembah. Mari kita angkat pujian kita angkat persembahan kita kepada Tuhan. Yes. Be glorified, ya Lord. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Tuhan. Worship you, Jesus. Biar setiap hati di tempat ini kami arahkan kepadamu. Setiap pikiran kami arahkan kepadamu. Engkau Allah yang besar, Allah yang agung, yang perkasa, yang mulia. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat Engkau hadir di tempat ini. Yes Lord, kami mau tanggalkan semua beban kami. Kami mau tanggalkan semua permasalahan kami. Kami serahkan kepadamu. Apapun itu, sakit, penyakit, ataupun permasalahan berat apapun, kami mau tanggalkan itu semua di hadapan-Mu. Dosa ataupun pelanggaran
Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau datang kepadamu pada hari ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa hanyalah Engkau yang layak, hanyalah Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami mendudukkan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang bagi kami. Engkau datang bagi kami, Engkau melakukan segala perbuatan baik-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengatur setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau berikan kami segala macam berkat jasmani dan rohani. Engkau yang memberikan orang-orang sekitar kami untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengucap syukur buat semuanya ini. Sebagaimana Engkau datang untuk mengasihi kami, Engkau juga rela mati bagi kami. Namun Engkau bangkit, Engkau hidup bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Demikian juga Engkau akan bangkit, Engkau akan menghidupkan setiap apapun permasalahan dan kehidupan kami. Engkau menghidupkan setiap keterpurukan kami. Engkau akan menghidupkan setiap apapun yang sulit bagi kami. Engkau akan menghidupkan semangat yang patah, pengharapan yang hilang, Engkau akan menghidupkan kembali. Karena Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau. Dan setiap hati dan pikiran kami buka hanya kepadamu saja. Dan Engkau sendiri yang bertahta, Engkau sendiri yang masuk dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau percaya akan semua firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami disegarkan pada hari ini. Kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau berikan kami jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Engkau berikan kami kekuatan, pengharapan dalam setiap situasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar kami hidupi semua firman yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya katakan Amen. 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 Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Kok baru dikit? Kayaknya udah banyak. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di Gereja Evanation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Amin. Selamat hari Minggu juga buat yang gabung di Zoom. Tuhan Yesus berkati. Juga selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi persembahan. Ayatnya di Kejadian 22 ayat 14. Oke, ada di screen di sini. Ya. Oke, saya baca. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan menyediakan. Ayat 14. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini Abraham, dia obey, dia takut akan Tuhan, dia rela. Abraham rela memberikan kepemilikannya kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya melihat hati Abraham, melihat kerelaan hati Abraham, dan akhirnya Tuhan malah menyetop Abraham untuk memberikan kepemilikannya, dan Tuhan menyediakan, Tuhan menggantikan korban bakaran Abraham dan Tuhan menyediakan korban bakaran kepada Abraham. Jadi dia nggak jadi memberikan kepemilikannya. Nah seperti itu juga kita mau rela seperti Abraham, kita rela memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyediakan. Amin. Ya.
persembahan dapat diberikan secara tunai atau juga scan barcode atau juga transfer. Bagi yang tunai bisa diberikan lewat amplop, masukin di amplop dan dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di depan, atau juga kalau scan bisa di scan di barcode belakang kursi Bapak Ibu Saudara, atau juga yang transfer bisa transfer BCA di rekening yang ada tertera di screen. Ya, silakan memberi Bapak Ibu Saudara, dan Yesus berkati. Baik, mari kita tumpang tangan buat persembahan kita ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat persembahan, buat taburan yang sudah kami berikan pada saat ini. Kami ucap syukur buat setiap hati, buat setiap tangan yang rela mau memberikan persembahannya kepadamu. Kami berdoa biar persembahan ini biar berguna buat perlebaran kerajaan-Mu, berguna buat penjangkauan orang-orang baru yang untuk kerajaan-Mu semakin besar di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang rela untuk memberi, yang menabur. Engkau berkati dan kami percaya Engkau menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amen. Amen. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pastor Raswan. Baik, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, katakan bersama saya, see you on Sunday. Bilang ke kiri kanan, see you on Sunday. Ya, pakai begini-begini tangannya, see you on Sunday. Ya. Ini 2 minggu seri tentang gereja, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu ini kita akan bicara tentang gereja, makanya kita katakan see you on Sunday. Ya, pertama hari ini berjudul Called Together. Ya, Called Together atau panggilan untuk berkumpul. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau gereja-gereja zaman dulu ya, untuk mengumpulkan jemaatnya beribadah itu pakai lonceng. Saudara ada tahu itu? Teng teng teng. Itu artinya apa? Waktunya beribadah. Ya, jadi semua dipanggil keluar dari rumahnya masing-masing, datang ke gereja, beribadah bersama-sama di gedung gereja. Teng teng. Nah, ini hari ini Pak Fian sudah memanggil saudara. Teng teng. Meska sudah memanggil saudara. Ayo datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Jadi kita dipanggil untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama-sama. Ya, mari kita buka ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Boleh kita bangkit berdiri lagi? Ya, diri duduk, diri duduk, diri duduk. Ya, biar saudara seger pagi ini ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dari ayat 42 sampai dengan ayat 47. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tentang berkumpul, ya, ini terjadi di peristiwa gereja mula-mula. Peristiwa pertama kali, ya, waktu Petrus berkhotbah. Waktu Petrus berkhotbah itu yaitu setelah dia menerima Roh Kudus. Jadi ketika Kristus sudah naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus datang
memenuhi 12 murid dan murid-murid yang lain berkumpul di Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa, terjadi tanda mujizat dan yang ajaib, dan Petrus berkhotbah. Setelah Petrus berkhotbah, ada berapa orang bertobat, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di dalam Alkitab, ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. 3.000 memberi diri dibaptis. Inilah anggota gereja mula-mula, saudara. 3.000 plus, kalau nggak salah 120 orang. Itulah gereja yang pertama. Gereja yang pertama bukan gereja Every Nation, saudara-saudara. Gereja yang pertama adalah gereja perjanjian baru. Gereja yang dimulai ketika Roh Kudus datang, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan orang-orang banyak datang, berkumpul bersama-sama, mereka memberi diri mereka dibaptis. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gereja yang mula-mula awal sekali. Nah, inilah sejarah terbentuknya gereja perjanjian baru. Gereja perjanjian baru. Katakan bersama saya, gereja perjanjian baru. Ya, di dalam perjanjian baru ini, gereja berkumpul. Mereka melakukan apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka datang tiap-tiap hari sambil memuji Allah, di sini dikatakan. Nah, jadi sebelum sampai ke situ, saya mau kasih sedikit arti kata gereja. Dalam bahasa Alkitabnya itu digunakan kata-kata eklesia. Eklesia yang artinya an assemble, congregation atau church gitu ya. Eklesia itu dari akar kata out from, yaitu out from, yaitu dari ya, keluar dari ya. Dan kaleo ya, to call, dipanggil, bukan bebek kaleo ya. Kaleo. Jadi lapar ya. Kaleo, yaitu artinya to call, dipanggil. Jadi eklesia itu artinya people called out from. Ya, orang-orang yang dipanggil, ditarik keluar dari dunia kepada Allah. Atau dengan bahasa saya sendiri, perkumpulan orang-orang percaya. Ya, yang dipanggil keluar dari dunia yang jahat kepada Allah. Nah, itulah dari arti kata eklesia. Ya, eklesia pada awalnya orang-orang Yunani sebelum ada gereja, orang-orang Yunani menganggap eklesia itu adalah mereka-mereka perwakilan orang-orang rakyat yang dipanggil untuk mewakili kotanya atau negaranya untuk membangun kota. Nah, kemudian Yesus menggunakan kata-kata eklesia ini ya, yang mengandung arti Yesus yang memanggil mereka keluar dari dosa, dari kegelapan. Amin. Nah, kembali kepada generasi mula-mula, gereja mula-mula, gereja yang pertama yang berkumpul. Nah, mereka berkumpul, apa yang terjadi dengan gereja mula-mula? Ya, apa yang terjadi dalam pelajaran ini, kita mau melihat ada 3 fokus. Ya, saya bagi ini ada 3 fokus yang gereja mula-mula ini lakukan berdasarkan ayat ini dari 42 sampai 47. Yang pertama adalah gereja mula-mula mereka berkumpul itu bersama-sama untuk saling melayani orang percaya. Ya, ini saudara boleh catat. 3 fokus utama yang gereja lakukan. Mereka berkumpul, dipanggil keluar dari dosa, dari rumah masing-masing, untuk mereka berkumpul di satu tempat, baik di bait Allah maupun di rumah-rumah pada masa itu ya. Untuk apa? Mereka melayani satu dengan yang lain. Nah, dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama yaitu bertekun dalam pengajaran. Jadi waktu mereka berkumpul, mereka saling melayani, yaitu saling membagikan firman, ya, saling mendengarkan firman, bertekun dalam pengajaran. Lalu bertekun dalam persekutuan. Lalu bertekun dalam memecahkan roti bersama-sama, yaitu perjamuan kudus. Dan mereka bertekun dalam doa, yaitu di ayat 42. Jadi mereka datang, waktu mula-mula dulu, mereka datang ke bait Allah, mereka datang ke rumah-rumah. Mereka ini saling mendoakan. Ya, karena dikatakan bertekun dalam doa. Mereka saling mendoakan. Lalu kemudian mereka saling menasehati. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Mereka saling memberkati satu dengan yang lain. Bahkan ayat selanjutnya, ketakjuban melanda mereka. Mereka mengadakan banyak mujizat. Sementara orang percaya tetap bersatu. Selalu ada dari mereka yang menjual miliknya dan membagi-bagikan kepada orang sesuai keperluan masing-masing. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Itulah gereja mula-mula di mana mereka tidak datang selfish.
Mereka tidak datang sendiri. Mereka waktu datang berkumpul itu mereka melayani. Katakan bersama saya, melayani. Semua terlibat di gereja mula-mula. Tidak ada yang datang kesepian. Tidak ada yang datang menyendiri. Tidak ada yang datang hanya minta dilayani. Tapi mereka semua 3.000 orang lebih ini terlibat melayani, terlibat untuk aktif satu dengan yang lain. Dan mereka juga aktif di rumah-rumah. Jadi 3.000 itu dibagi lagi ke rumah-rumah. Kan nggak muat kalau satu rumah dengan 3.000 orang itu nggak muat ya. Mereka pasti dibagi-bagi lagi. Jadi ada juga ternyata pemimpin kelompok-kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok rumah-rumah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari, ya secara bergiliran dikatakan. Jadi fokus gereja yang mula-mula adalah mereka saling memberkati, mereka saling melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita call together, yaitu untuk mendorong kita semua sebagai gereja. Saudara semua di sini adalah gereja. Kita semua di sini adalah anggota keluarga untuk saling melayani. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dari gereja yang mula-mula. Mereka adalah family. Mereka adalah keluarga. Gereja bukan pertunjukan atau pertontonan, tapi gereja adalah family. Katakan bersama saya, family. Family, keluarga, di mana satu keluarga terlibat semua bersama-sama, ya. Satu keluarga terlibat semua menjadi milik bersama, melayani bersama. Amin. Yang kedua, fokus gereja mula-mula di ayat yang selanjutnya di ayat 46. Gereja yang mula-mula, tunggu dulu sebelumnya dulu. Gereja yang mula-mula mengalami Tuhan bersama-sama. Mereka melayani Tuhan. Yang kedua ini, gereja mula-mula mereka mengalami Tuhan bersama-sama. Apa artinya ini? Mereka melayani Tuhan. Corporate worship, memuji menyembah bersama-sama, memuliakan bersama-sama, berdoa meninggikan Tuhan bersama-sama. Baru kita lihat ayat 46. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ya, ini diulang lagi ayat ini di 46. Mereka berkumpul, ya dipertegas lagi di sini tiap hari, bahkan bukan hanya di bait Allah tapi juga di rumah-rumah. Yaitu mereka ngapain di rumah-rumah? Mereka memuji Tuhan. Mereka perjamuan kudus. Nah, ini perjamuan kudus juga adalah bentuk melayani Tuhan. Bentuk untuk mengalami Tuhan bersama-sama. Ada momen mereka di rumah masing-masing secara personal mereka melakukan devotion sendiri. Tapi ada momen juga gereja mula-mula ini mereka bersama-sama. Tidak sendirian. Jadi saudara sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, saudara tidak dipanggil sendirian. Amin. Saudara kita semua dipanggil untuk gather, untuk terkumpul bersama-sama, untuk mengalami Tuhannya secara bersama-sama. Ya, apa yang kita lakukan pada hari ini, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Dan kita sebentar akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama juga. Amin. Itu yang gereja mula-mula lakukan. Itu yang gereja perjanjian baru lakukan. Dan saya percaya kita akan lakukan juga sampai hari ini. Amin. Yang sama yang akan kita lakukan. Melayani Tuhan bersama-sama. Mereka memecahkan roti. Ya itu ada. Ini artinya apa? Ini artinya perjamuan kudus. Jadi boleh nggak dilakukan di rumah-rumah? Boleh saudara. Saudara lakukan di live group saudara, boleh juga lakukan perjamuan kudus. Itu untuk melayani Tuhan, untuk mengingat karya Tuhan, untuk mengalami Tuhan bersama-sama. Lalu mereka, nah ini yang menarik, rupanya mereka juga bukan cuma memecahkan roti, mereka juga makan bersama-sama. Amin saudara, ini yang asik. Jadi kalau mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka juga makan, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak salah kok kalau kita bikin live group di rumah, makan-makan memang sudah dari sononya begitu gitu ya. Sudah dari dulunya begitu, makan-makan. Harus ada makan-makan. Dan kalau makan-makan, apa dikatakan di sini? Makanlah dengan gembira kalau makan ya, jangan merengut makannya gitu ya. Kemarin saya beli oleh-oleh belinjo dari Surabaya. Ya. Di kotaknya ditulis, makanlah dengan sukacita.
gitu. Sudah dipesan di kotaknya itu. Itu punya Every Nation benar. Jadi kalau makan itu harus dengan apa? Sukacita, dengan gembira. Saudara-saudara, jangan kalau makan sedih. Gitu. Sukacita ya. Kalau ada teman-teman saudara-saudara lihat saudara yang lain, teman yang lain makannya sedih, dorong dia, goncang-goncangan benar. Sukacita, sukacita. Ya. Amin, saudara. Jadi makanlah dengan sukacita, dengan gembira dan tulus hati, ya. Dengan tulus hati. Yang ketiga, gereja mula-mula disukai oleh komunitas mereka. Disukai oleh lingkungan, oleh tetangga, oleh teman-teman. Itu yang dikatakan di ayat 47, sambil memuji Allah. Ya, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari, ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. 2000 tahun yang lalu, 3000 orang ini, rupanya mereka itu disenangi oleh tetangga mereka, oleh teman kantor mereka, oleh sesama pedagang di pasar, sesama nelayan, ya, oleh keluarga, sanak saudara, kerabat. Mereka disenangi, ya. Mereka ini mungkin bermurah hati, mereka membagikan kasih, mereka mendoakan, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada catatan di Alkitab kita yang mengatakan bahwa anggota gereja ini dibenci, atau jadi gosip, atau digosipkan, atau bikin banyak orang sakit hati. Nggak ada catatannya di sini kan. Mereka ini disukai, disenangi oleh banyak orang, sehingga dikatakan di sini. Sehingga akibatnya apa ketika mereka disenangi banyak orang? Akibatnya tiap hari, katakan bersama saya, tiap hari, bayangin setiap hari Bapak Ibu Saudara, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Menambahkan jumlah mereka. Berarti ini bukan pengunjung Bapak Ibu Saudara. Ini menambah tuh berarti bertambah life groupnya, bertambah anggota gerejanya. Dikatakan bertambah dengan orang yang diselamatkan. Kenapa bertambah? Karena kesaksian hidup 3000 orang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kesaksian 3000 orang ini baik di mata masyarakat. Sehingga orang mau datang. Hidup mereka menjadi saksi, bukan menjadi batu sandungan. Ya jangan sampai saudara dalam kehidupan kita, kita menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya. Orang Kristen begitu, nggak heran, jangan ke gereja deh, dia aja kayak begitu orang Kristen gitu. Nah ini kehidupan kita bertentangan berarti dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Ya kalau kita menghidupi ayat ini, kita harusnya disenangi oleh banyak orang. Harusnya orang akan bilang, oh nggak ada lu nggak rame gitu kan. Harusnya kita jadi disenangi. Jadi orang enak deket sama kita. Jangan orang anti deket sama kita, mau menjauh, jangan deket-deket sama si itu tuh. Orang-orangnya nggak bener dia gitu. Nah bagaimana kesaksian hidup kita Bapak Ibu Saudara? Itu penting. Ketika kita menghidupi Kristus, orang lain akan melihat kita. Sehingga orang lain akan diselamatkan. Ada satu kesaksian saya yang saya melakukan kesalahan. Ya, ini jangan ditiru. Saya melakukan kesalahan. Waktu pindah-pindah barang-barang dari gereja kita di Lampung, ini kursi-kursi, meja, kita pindahkan. Masuk ke Mahaka udah kita atur, saya sudah atur. Masuk truknya malam saja, jam 9 malam. Dan benar truknya datang jam 9 malam. Kita sudah atur sama manajemen building, ya, manajemen building. Nanti akan masuk malam dan sudah dapat izin. Ternyata di hari barangnya masuk, Bapak Ibu Saudara, liftnya rusak, ya, lift barangnya rusak, ya. Saya panik malam itu. Saya panik, bagaimana naikinnya ini? Kasihan banget nih. Siapa yang ada bersama-sama saya waktu itu ya? Ada beberapa Pak Fian, ya, ada Yosua, ya. Kita malam-malam itu gimana naikin ini barang satu truk ke atas gitu. Jadi satpamnya minta mereka semua bawa aja naik tangga. Ketika saya melihat mereka naik tangga, Bapak Ibu Saudara, saya marah, Saudara. Sama siapa? Sama security-nya. Ya ini jangan ditiru ya. Ini kesalahan saya. Karena saya bilang, masa orang-orang
Apa kita ini disuruh bawa ngangkut barang pakai tangga gitu. Jadi maksud saya pakai eskalator gitu loh, maksud saya ya kan kita tinggal bawa aja terus eskalatornya yang naik gitu kan. Nggak boleh. Jadi saya terlibatlah cekcok adu mulut dengan kepala security. Kemudian kita berdebat dan tegangannya cukup tinggi gitu ya. Setelah beberapa saat saya mundur, lalu saya telepon pihak pengelola. Ibu ini gimana kok gini. Ya Pak, tunggu Pak, itu teknisi liftnya sedang datang, tunggu aja gitu. Oh ya udah. Terus saya baru sadar, wah saya ini nggak bener nih tadi nih. Saya ini bikin masalah nih. Ini gereja juga gitu kan. Bagaimana security ini mau mengenal Tuhan kalau sayanya kayak begini. Lalu saya datangin security-nya. Pak, saya minta maaf. Saya marah-marah tadi. Soalnya saya nggak tega lihat teman-teman saya ini ngangkut barang naik tangga ke atas. Terus si bapak security juga, iya saya juga minta maaf. Wah kita jadi maaf-maafan, terus tangis-tangisan. Oh enggak. Minal aidin, maaf aidin. Enggak ya, kita maaf-maafan. Jadi saya minta maaf, dia juga minta maaf gitu, karena mempersulit kita. Jadi di situ saya belajar, ternyata saya juga manusia gitu. Ya, artinya saya juga banyak buat kesalahan juga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam hidup kita. Mari jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang belum percaya. Amin. Saudara, kita akan saya sampai di sini sharing, kita akan mendengarkan sharing kesaksian dari Pak Yodi. Ya, Pak Yodi ada banyak kesaksian. Pak Yodi akan menyampaikan juga firman Tuhan ini yang pasti akan menguatkan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya undang Pak Yodi, silakan. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Jody. Udah tahu semuanya. Baik, terima kasih Pastor Raswan atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya mau menambahkan tentang apa yang kita bahas hari ini, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai di 47. Nah, ini kan berbicara tentang gereja awal, gereja mula-mula. Nah, mereka ini terbentuk karena mereka punya latar belakang yang sama dan tujuan yang sama, yaitu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang saya mau share hari ini, yang saya pelajari, yaitu yang pertama, komunitas belajar dan saling mengasihi. Nah, jemaat mula-mula itu adalah kumpulan orang yang berdosa dan mereka juga mempunyai kekurangan-kekurangan tentunya. Sebelumnya di ayat 14 sampai 40, kalau kita baca di dalam perikop ini di pasal 2, masih di pasal 2, yaitu tentang khotbah Petrus. Nah, Petrus ini kan mengajak mereka untuk percaya sama Yesus di dalam khotbah itu. Akhirnya murid-murid ini merespon, jemaat-jemaat yang baru ini merespon ajakan dari Petrus, dan sehingga mereka membentuk satu komunitas, yaitu komunitas yang percaya sama Kristus. Dan yang menarik, mereka membentuk komunitas ini, mereka mengupayakan, mereka ada usaha dan mengupayakan agar supaya persekutuan ini kecil ini terjadi, berkumpul. Jadi ada hasrat, ada, ya kalau boleh dibilang ada paksaan sedikit, ayo kita berkumpul, ayo kita beribadah, karena latar belakangnya mereka udah percaya sama Tuhan Yesus. Karena mereka juga mungkin pada saat itu mereka, orang-orang ini juga melihat atau mendengar kejadian sebelumnya, yaitu Yesus mati, Yesus naik, bangkit, dan Yesus naik ke surga. Dan akhirnya Petrus ini memberikan awal dari gereja terbentuk ini, awalnya dari Petrus. Nah, di ayat 42 juga mereka belajar tentang firman Tuhan dan mereka mulai berdiskusi satu sama lainnya. Jadi di antara mereka juga ada persekutuan. Jadi kalau kita searching namanya persekutuan ini, kalau kita searching artinya itu ada persatuan. Jadi mereka bukan hanya berkumpul-kumpul segitu saja, tapi dalam persekutuan itu ada persatuan. Jadi persatuan itu ada kekompakan.
seperti halnya tim musik lah. Kalau main itu harus ada kompak gitu kan. Jadi main bass harus kawin atau harus connect sama drum ya, seperti itu. Jadi kalau agak beda, wah nanti didengar kayaknya mengganggu nih ya, seperti itulah. Soalnya saya main bass, jadi ketahuan kalau ada miss-miss sedikit. Nah seperti itu. Jadi persekutuan yang dibentuk ini adalah mereka kompak juga. Nah, jadi apa yang terjadi di Every Nation Kelapa Gading ini juga sama dengan kita. Kita ini melatar belakang yang sama, yaitu kita percaya sama Tuhan Yesus dan kita berkumpul tempat ini, kita mengusahakan agar tetap kita beribadah, kita datang kepada Tuhan, dan kita juga berupaya untuk kita mengadakan kelompok kecil yaitu life group. Nah di Every Nation Kelapa Gading ini sudah terbentuk life group yang sudah ada. Dan saya salah satunya leader di live group ini, dan ini adalah foto-foto yang sudah berjalan live groupnya. Dan kelihatannya banyak ibu-ibu ya. Kayaknya ibu-ibu ini lebih kompak untuk berupaya untuk live group. Bapak-bapak ini kayaknya kurang sekali nih waktunya. Tapi di situ kita mengikuti juga jemaat mula-mula, yaitu kita juga berusaha untuk membagi waktu di mana kita sibuk dengan pekerjaan yang kita jalani dalam minggu yang berjalan, tapi ada hasrat kita ingin berkumpul, jadi ya kita berusaha untuk membagi waktu, walaupun hanya beberapa jam saja, 1 jam atau 2 jam kemudian gitu. Nah foto di atas ini ada kebersamaan tentunya, ada kebersamaan dan ada kesaksian. Yang penting adalah kesaksian-kesaksian, jadi berbicara tentang kehidupan yang dijalani setiap hari. Jadi ada kesaksian, dalam kesaksian itu ya kita bisa saling mendorong atau saling berdoa, saling memberi solusi dan ada mendoakan. Jadi misalnya ada satu jemaat atau satu anggota life group yang punya kendala atau pergumulan, jadi begitu dia share, dan kebetulan life group yang lain itu juga pernah mengalami hal yang sama, jadi mungkin bisa saling mengisi atau saling memberikan input untuk sama-sama dan saling berdoa. Dan yang kedua yang saya dapatkan ini adalah berdampak kepada komunitas luar. Nah kalau bicara berdampak kepada komunitas luar ini, berbicara tentang dunia sekuler kan. Nah dalam hari-hari ini kan kita di dunia sekuler ini paling banyak waktu yang habis. Nah apakah dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia usaha, kampus atau di tetangga-tetangga kita, ya itu kan lebih banyak waktu yang habis. Nah, saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan daerah Jakarta Barat. Itu saya bekerja 8 jam dari 12 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, itu 12 jam. Nah, jadi itu persiapannya 1 jam dan pulang juga 1 jam. Berarti sudah 14 jam. Ya, waktu saya tidur mungkin 7 jam, ya sudah 21 jam, jadi singkat sekali waktunya. Jadi di waktu kita lebih banyak di dunia sekuler, dan Tuhan mengerti, Tuhan tahu dunia kita di situ, dan Tuhan mengerti waktu yang kita habiskan itu. Jadi waktunya buat Tuhan mungkin tinggal 3 jam, ya buat hobi kita mungkin ada yang medsos, ada yang olahraga ya kan, ada yang hobi harus fitness atau harus jogging gitu, jadi habis waktu, tinggal sejam lah, dan sejam itu pun nggak mungkin 1 jam kita datang kepada Tuhan, ya paling cicil pagi setengah jam, setengah hari 10 menit, nah gitu. Jadi total 1 jam. Tuhan Yesus mengerti kehidupan kita sehari-hari, tapi ada syaratnya. Tuhan Yesus mau kita berdampak kepada komunitas luar. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, Tuhan Yesus mau kita berdampak kepada komunitas luar. Nah bagaimana caranya kita berdampak sama komunitas luar? Kan tadi saya berbicara tentang internal. Internal kita itu kan kita satu aliran atau satu kepercayaan. Nah di komunitas luar ini kan berbeda. Di komunitas luar itu apalagi kalau kita berbicara daerah Jabodetabek ini multikultur atau multi etnis lah. Jadi semua berbedanya. Kalau kita berbeda, kita ketemu di luar sana misalnya lagi kumpul, apakah kita mau menginjil atau kita memberitakan firman Tuhan kan nggak mungkin. Misalnya kita membayangkan begini, misalnya ada kumpul-kumpul di depan kita atau teman-teman kita yang berbeda agama atau tidak satu kepercayaan. Terus kita datang kita langsung tumpang tangan begini. Bertobatlah kalian karena kerajaan surga sudah dekat. Nah kan gitu. Nah, pasti dia lagi nunggu selesai kita bicara. Pak atau bro,
tadi salah minum obat atau habis obatnya. Tapi kan nggak mungkin kita lakukan itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita harus berdampak di dalam komunitas luar? Sementara di ayat 47 ini Tuhan Yesus mau kita berdampak sama komunitas luar. Nah, jemaat mula-mula ini mereka belajar pada saat Yesus hidup, pada saat itu mereka lihat yang Yesus lakukan dan Yesus beritakan itu apa yang dilakukan sehari-hari, yaitu Yesus memancarkan kasih. Jadi Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dia tidak, padahal mereka nggak menerima Yesus, mereka nggak mengakui Yesus, tapi Yesus tetap menganggap mereka ini adalah ciptaannya Dia dan mereka ini adalah manusia-manusia yang harus dilayani seperti itu. Nah, jemaat mula-mula ini mereka juga seperti itu, mereka mengambil contohkan seperti apa yang Yesus lakukan dan mereka lakukan di dalam berjemaat mereka, dan terbukti bonusnya mereka bertambah setiap hari, dari tambah sampai 3.000 dan bertambah terus. Nah, saya juga seperti Pastor Aswan saya mau cerita sedikit, saya pernah gagal juga untuk menjalankan challenge ini kan. Tadi kan saya bilang harus berdampak kepada komunitas luar. Bagaimana kita caranya untuk berdampak. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan atau gagal untuk menjalankan apa yang Tuhan mau ini, berdampak kepada komunitas luar. Yaitu ceritanya begini, suatu malam saya udah arah pulang ke Jakarta, tiba-tiba ketemu motor di arah Simpang 3 gitu. Saya arahnya lurus, motornya dari sebelah kanan saya. Tiba-tiba hampir mau serempet seperti itu. Terus saya nggak melihat dia karena dia dari posisi sebelah kanan. Jadi saya jalan terus. Tiba-tiba dia ngejar saya, terus marah-marah. Tapi memang saya nggak pakai AC, jadi kaca agak buka setengah kan gitu. Udah malam juga dingin. Marah-marah, siapa ini yang marah ngoceh-ngoceh? Saya lihat ada orang marah-marah. Saya turunin kaca, kenapa Pak? Kamu hampir nabrak saya. Jadi terlibat ya cekcok gitu. Saya jalan terus, saya agak kabur, dia kejar. Saya emosi juga nih. Habis itu dia ngoceh-ngoceh, dia kabur, saya kejar lagi ya gitu kan. Jadi kejar-kejaran. Tiba-tiba di satu tikungan saya berhenti, dia langsung buka helm. Waduh, ada apa ini? Dia datang tapi saya liatin aja, dia senyum. Kalau dia senyum saya ketawa juga. Pak, akhirnya Pak, saya maaf Pak, saya udah salah, saya ngantuk. Saya juga bro. Akhirnya udah, tapi nggak teletabis, nggak. Dan di atas mobil saya, jadi dia ngajak turun, ayo Pak kita ngopi. Pas kebetulan di samping situ ada Starbucks berjalan lah ya kan. Starbucks berjalan ya, tahu kan Starbucks berjalan tuh, pinggir jalan ada tuh. Nah diajaklah saya ngopi, saya bilang Pak saya tidak ngopi tapi nggak apa-apa Pak, saya nemanin Bapak. Terus saya turun duduk dengan dia buka jaket kan di motor, dia buka jaket. Saya kaget pas dia buka begini, wah apa yang dibayangkan apa ya? Ternyata dia pegawai pemerintahan gitu loh. Saya langsung takut. Dalam hati saya, aduh Tuhan Yesus ampuni saya. Untung ya dalam kejadian itu ya Tuhan Yesus masih menyertai dan menolong saya. Jadi saya tidak melanjutkan cekcok itu. Mungkin kalau saya cekcok, wah saya mungkin belum ada di sini nih. Bisa berbahaya itu seperti itu kan. Nah itulah kesalahan saya. Jadi saya juga pernah gagal dalam menjalani dampak kepada orang luar ini. Saya gagal dan disitulah saya belajar bahwa menguasai diri itu penting. Saya juga belajar agar supaya bagaimana cara meminimalisir kesalahan di luar sana agar supaya kita diterima di komunitas luar ini. Dan ada foto bisa ditampilkan. Nah, ini adalah foto, ini adalah live group saya nih. Bukan. Ini live group Jose dan Judah. Jadi saya sehari-hari ngantar jemput mereka nih. Jadi anak-anak ini banyak, ada anak yang satu yang kacamata yang TK. Ini kan kloter pertama nih, kloter anak TK sama SD. Nanti kloter kedua agak siang sedikit dan yang SMP sama SMA. Nah ada anak yang kacamata tuh yang anak TK. Dia paling belakangan saya ngantar karena rumahnya agak jauh dari sekolah. Jadi tapi orang tuanya oke lah, nggak masalah, yang penting anaknya diantar pulang. Suatu waktu saya di jalan, saya tanya sama dia, namanya Rafaela, kamu kalau di rumah ngapain aja pas pulang sekolah? Dia ngomongnya gitu, main. Terus apa lagi? Nonton.
Wah, terus kamu nggak tidur? Enggak. Mandi? Enggak, langsung main. Oh gitu. Terus saya bilang kalau anak saya, anak Om, Jose dan Juda itu saya ajarin mandi dulu sebelum makan harus mandi. Pokoknya enggak harus mandi, makan baru tidur atau mainlah seperti itu. Harus tidur siang juga. Nah itu hari Jumat. Hari Senin ketemu lagi, saya jemput, dia lari-lari langsung ke mobil saya. Papa Juda, dia panggil saya Papa Juda. Kalau Jane itu Mama Jose. Nggak tahu ya, orang-orang biasanya di sekolahan gitu ya. Mama dipanggil anak pertama tuh Mama Jose. Kalau saya yang kedua Papa Juda gitu kan. Mungkin udah kebiasaan tuh. Jadi Papa Juda. Saya sudah bobok ciang. Wah, luar biasa. Hebat saya bilang gitu. Terus saya ngantar kan. Seperti biasa sampai ngantar di rumah. Neneknya yang jemput omanya. Saya klakson, omanya keluar. Anak ini langsung keluar, langsung masuk rumah. Terus omanya samperin saya. Papa Juda. Papa Juda ngomong apa sama anak ini? Emangnya kenapa Oma? Dia itu belum pernah tidur siang loh. Tiba-tiba tidur siang, jadi berapa hari ini tidur siang? Wah luar biasa Oma. Saya bilang biasakan biar dia sehat. Iya luar biasa ya. Makasih ya Papa Juda. Ya udahlah, makasih. Dia berlanjut, mamanya juga sering chat Jen kan. Jen, itu suami lu ngomong apa sih? Itu anak gue berubah gitu. Udah nggak pernah tidur siang, udah jadi manis gitu. Nah, gitu. Akhirnya saya disenangi saudara-saudara sama anak-anak walaupun anak-anak kan gitu. Dan lanjut, ternyata Jane juga di sekolah dia juga membaur ya. Jadi saya kan pagi ngantar anak-anak sekalian ngantar Jane. Jadi Jane nunggu sampai pulang selesai baru saya jemput sekalian dengan anak-anak sekolah ini. Nah Jane ternyata dia sambil nunggu sama teman-teman itu ngobrol. Suatu saat ada Natal itu ada ibadah Natal kita bikin di atas, dan dia undang teman-teman nongkrongannya dia datang di ibadah Natal. Kemudian setelah itu berlanjut ikut gereja sini. Nah kebetulan ibunya ada sini, Ibu Shirley, ada juga Ibu Sinta, ada Ibu Siska. Mereka itu kok bisa itu ya seragam triple S ya. Ibu Shirley, Ibu Sinta dan Ibu Siska triple S. Nah jadi dan Ibu Shirley sama Ibu Sinta ini sudah menyelesaikan Victory Weekend loh. Wah. Akhirnya saya diterima walaupun anak-anak, dan Jane juga diterima sama komunitas luar. Nah itulah tantangan yang kita bisa pelajari hari ini, yaitu pertama yaitu kita bersekutu, dan kita akan usahakan mengupayakan agar supaya kita bisa berkumpul seperti saat ini, beribadah gereja, dan kita juga membentuk life group. Nah sebagai kesimpulan, milikilah komunitas yang berpusat kepada Kristus dalam membangun hubungan dengan dunia luar. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, saya mengajak untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang belum join life group, tetaplah join, kita tetaplah terhubung dengan keluarga-keluarga rohani kita. Untuk di Free Nation Kelapa Gading ini, kita adalah keluarga rohani bersama di sini. Di Free Nation yang lain juga ada di Kuningan, ada di Serpong, dan di seluruh Indonesia ini ada beberapa gereja Free Nation. Kita ini semua satu keluarga rohani, jadi dimanapun kita berada, kita bisa bertemu dengan keluarga rohani kita di sana. Jadi yang belum join live group, segera join live group. Dan yang sudah lama nggak live group, mungkin bisa colek kiri kanan, kapan terakhir live group? Tanya kiri kanan kapan, dan kita akan mulai live group lagi. Nah kalau begitu kita bisa sama-sama untuk membangkitkan gairah kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah sekian dari saya, terima kasih dan amin. Saya kembalikan Pastor Rasul. Amin. Wow, luar biasa ya kesaksiannya. Thank you. Terima kasih banyak Pak Yodi, membangkitkan inspirasi bagi kita semua. Ya, jadi di dalam gereja itu asik, saudara, betul ya? Coba bilang kiri kanan, asik gitu. Asik, ya kan? Saudara, gereja adalah rumah kita. Amin, saudara. Gereja adalah keluarga kita semua sama-sama. Kita di sini bersaudara, kita adalah keluarga, ya. Dan kita keluarga itu berarti kita saling melayani, ya, saling mengasihi. Ya itulah panggilan kita sebagai gereja. Kita dipanggil untuk berkumpul bersama-sama, tidak menyendiri sendirian. Ya, jangan ada menjadi Kristen yang mengembara di mana-mana. Ya, pengembara atau bahasa gaulnya gentayangan gitu. Iya, serem banget ya. Jangan mengembara ya. Tapi mari saudara kita berkumpul. Ya, berkumpul bersama-sama. Ya, jadi waktu kita berkumpul kita saling melayani, ya,
kita saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan ada yang sakit hati. Kalau ada di antara kita yang sedikit bergesek, ada sedikit bermasalah satu dengan yang lain, mari saling maafkan. Ya, sebentar lagi ya. Mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Jadi saudara, jangan ada musuh dalam kehidupan kita. Amin. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan ada musuh. Amin ya. Yang berikutnya kita dipanggil untuk bersekutu bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi saudara datang beribadah, menyembah Tuhan sama-sama. Ya, datang beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Datang sebelum jam 10 untuk kita bisa memuji bersama-sama, menyembah bersama-sama. Amin saudara. Dan yang ini juga yang penting juga. Sebagai gereja kita dipanggil untuk menjadi teladan, ya, untuk disenangi oleh tetangga, lingkungan kita. Kalau orang lain nggak senang sama kita, ini ada tanda tanya, berarti ini ada something nih dalam kehidupan kita. Jangan deket-deket si itu. Wah, kalau ada dia jadi pusing kita hidup kita. Itu berarti saudara menjadi batu sandungan ya. Jadi jangan jadi batu sandungan. Amin. Sedapat mungkin orang itu senang sama kita. Ya. Dengan apa? Dengan kita menjadi teladan, menjadi saksi, membagikan kasih Kristus kepada lingkungan kita. Amin saudara, kita akan mengingat karya Kristus di kayu salib dengan kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Apakah Asher sudah siap? Tim musik bisa maju ke depan. Untuk meneguhkan, mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja yang dikasihi Tuhan. Untuk kitalah Yesus sudah mati di kayu salib. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita telah ditebus untuk menjadi umat pilihan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi. Saat kita disukai oleh lingkungan kita, Tuhan akan menambah jiwa-jiwa. Amin saudara. Tuhan akan terus menambahkan jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Baik, Asher bisa bagikan perjamuannya sambil kita menyanyikan sekali lagi lagu God We Worship. Mari kita bangkit berdiri yang sudah menerima perjamuan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak. Mau declare, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebagai tubuh Kristus yang telah ditebus oleh darahnya, kita yang percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Biar di momen ibadah pada pagi hari ini, di awal bulan April ini, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang bulan April ini kepada Tuhan, dengan kita mengingat karya Kristus di kayu salib. Dengan ini kita mengingat bahwa Kristus telah menebus segala dosa kita dan menanggung segala kelemahan kita, dan telah memikulnya di kayu salib. Dan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memanggil kami. Call us together untuk berkumpul bersama-sama. Karena Kristus telah mati di kayu salib, menebus dosa kami, untuk mengeluarkan kami dari lumpur dosa, dari dunia yang jahat ini, masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami mendengar panggilan-Mu, dan kami datang untuk berkumpul, untuk mendengarkan perintah-Mu dan melakukan setiap perintah-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Aku berdoa Engkau berkati jemaat-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang berdoa untuk terobosan hubungan suami istri, terobosan hubungan keluarga dengan anak-anak, dengan family. Mereka yang berdoa untuk terobosan keuangan, pekerjaan, bisnis. Mereka yang berdoa untuk terobosan mujizat kesembuhan dalam hidup mereka. Mereka yang berdoa untuk terobosan dalam studi, kuliah, sekolah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa, Tuhan membuka jalan bagi kami jemaat-Mu dan menyediakan jalan-jalan-Mu yang terbaik untuk Engkau tuntun kami di dalam rencana-Mu yang sempurna. Dan Tuhan buka setiap pintu-pintu berkat-Mu untuk jemaat-Mu ini semua Tuhan, sehingga kami menjadi saksi, menjadi teladan, dan disukai oleh lingkungan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Pergilah dan jadilah saksi, jadilah teladan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat bersekutu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara.